STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM maupun yang mengikuti kajian ini melalui kajian radio As-Sunnah Takengon dan radio Al-Kans Langsa yang kami cintai dan hormati, ibu bapa, saudara dan saudari yang Tuhan hormati. Tentunya senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang sangat mahal dan harus kita syukuri adalah nikmat ilmu agama. Nikmat kemudahan darinya untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama. Setelah sebelumnya kajian ini libur di hari-hari menjelang Idul Adha dan beberapa hari setelah hari Idul Adha, maka pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu dan berkumpul di majelis ilmu agama yang mulia ini melalui beberapa radio kita yang semoga Allah Jalla wa'ala berkahi ini dengan pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk meneruskan kajian kita membahas Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis sahih seputar pendidikan anak-anak. Maka kepada Allah Jalla wa'ala kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan nama yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita secara live atau streaming di majelis ilmu agama yang mulia ini agar kembali mempertemukan kita secara offline, secara langsung, sehingga kita dapat saling bertatap muka, saling sapa menyapa di atas iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, radio As-Sunnah Takengon atau radio Al-Kans Langsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-25 dan seterusnya InsyaAllah ta'ala. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasu min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, suatu ketika beberapa orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui beliau. Maka Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu juga ada beberapa sahabatnya di sisi beliau. Atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, faqalu na'am, iya, bagaimana tidak, buah hati kita, perhiasan hidup kita, bagaimana tidak kita cium, bagaimana tidak kita peluk, ya. Maka Arab Badui ini mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil, tetapi kami demi Allah tidak terbiasa mencium anak-anak kami. Nah, memang ada ya sebagian manusia yang seperti ini.
karena renggangnya hubungan antara dia dengan anak-anaknya, karena jarang jumpa, karena kaku, bahkan ada yang setiap jumpa pasti berantem ya. Setiap jumpa dengan ayahnya ya pasti bertengkar, atau sang ayah kalau berjumpa maknanya pasti bertengkar, tengkar mulut, bahkan ada yang sampai bertengkar fisik. Maka Arab Badu ini ketika melihat Nabi dan para sahabatnya, mereka akrab dengan anak-anaknya, ya bersikap humoris ya dan berkasih sayang dengan mencium mereka, maka mereka mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kebiasaan kalian memang suka mencium anak-anak kalian? Para sahabat pun menjawab, nah iya, kiba anda cium anak tu, kiba anda sayang anak tu, yang bahasa tengok Aceh, kiba anda cium anak tu ya. Maka para sahabat, orang-orang Arab Badu ini menyatakan, mio kamu hana biasa saja yang mencium anak min yang bahasa Aceh je. Lakin wallahi ma naqabil. Adapun kami, demi Allah, kami tidak terbiasa mencium anak-anak kami. Hana biasa cium anak mit. Dan tifut lagi, nah bak sebagian orang tengok. Ya. Bahkan beda kun geco mana ke yang mata ubud. Ya. Mioje anak ya, baikna, na'udzubillah min dzalik. Sebagai orang nah tifut lagi tifut orang barat. Hana galak geramai anak. Makan na yang hana galak anak long. Berharap ya dua letul le muka mi wajib bena anak ilai. Supaya baik mengikat, supaya baik gabuk dengan anak ni. Nah. Menana perlu bak pembantu, bak baby sister, ijo bak mak tuan, ijo bak mak ai. Hai tim jaga anak. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau terikat dengan anak, enggak punya kasih sayang, tidak punya ikatan batin dengan anaknya. Sehingga di antara mereka seperti Arab Badui ini. Tidak terbiasa mencium anaknya. Allahu Akbar. Maka mendengar demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amliku in kana Allah naza'a minkumur rahmah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguh aku khawatir dan aku tidak mampu menahan jika Allah Jalla wa'ala mencabut sifat rahmat dari hati kalian. Urung syekh lontuan Abu Umi, Adun, dan ada yang lontuan cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang riwayat li ibunda Getayu Aisyah radhiyallahu anha di atas memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama kata Syekh, masyru'iyatu taqbilis sibyan, anjuran mencium anak kecil. Nah, ini anjuran ya. Dan ini kebiasaan yang bagus. Seorang ayah, seorang ibu sering mencium anak-anaknya, sering mencium cucunya, bahkan juga anak-anak kecil orang lain yang tidak menimbulkan fitnah tentunya. Itu kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang kepada beliau, dan saat itu beliau belum baligh umurnya, baru mubayyiz. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan memeluknya, kemudian mendoakannya dengan doa yang sangat ya, luar biasa yang hendaknya setiap kita sebagai seorang ayah ya, menghafalnya. Beliau mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya fahamkan anak ini tentang agama ini dan fahamkan ia tentang ilmu tafsir ya. Nyo kebiasaan lagi na ba urung tuha tayo jamun, bahkan urung tuha yang laweknya. Yang taboh kebiasaan enggak ya. Kita wawa kampung ya. Da kalau urung tuha mio gemat anak mi gecung bumetuah hanya metuah. Ha? Bumetuah. Nyo masyaallah. Nyo kebiasaan urung tuha tayo Aceh yang gad dan seyogyanya tayo tiru. Ya. Kita wawa kampung tapo anak tu ya. Merupak dengan ya, nek tu ya, atau ada ya tu, atau merupak dengan wak tu, gecok getingku anak tanya gecom gekeng bermetuah ya. Bahkan yang ke bermetuah lagi ya, bermetuah lagi ya, ini tolan. Ya.
bermetuah. Semoga menjadi anak yang saleh. Semoga menjadi anak yang baik. Masya Allah. Ini kebiasaan yang bagus, yang hendaknya ditiru. Tapi sebagian generasi micin zaman sekarang, dia merasa kurang gaul kalau terbiasa dengan doa. Kalau mulutnya itu basah dengan zikir. Yeah. Sudah mengikuti gaya-gaya orang barat. Yang mereka Allah katakan syarrul bariyah. Nah. Faedah kedua yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah min hadil Islam rahmatus sighari wa manhuhum. Wa manhuhum al-'atfa wal hanan. Merupakan petunjuk dari agama Islam adalah bersikap rahmat terhadap anak kecil. Berlemah lembut dengan mereka. Dan berkasih sayang dengan mereka. Baik terhadap anak diri kita sendiri, anak didik kita, ataukah anak kaum muslimin yang lainnya. Islam memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bersikap rahmat. Bersikap kasih sayang dan menjaga perasaan mereka. Bersikap lemah lembut. Ini kebiasaan yang seperti ini, jika kita ingat bagaimana orang-orang tua yang sudah tua yang sebagian mereka masih hidup atau di masa kita masih kecil, sangat terlihat di kampung-kampung zaman kita kecil. Menantajak bawa orang kopi, tiap belah tipe tanya matau but, matang SD atau matang TK, gekalan le syara orang syik tanya yang walaupun kaji menang gekalan gejuk peng 10 rebe, gejuk peng 5 rebe, kemudian yang pagekalan tanya tajak ngan dapat gepai ati tangin gepuo gia enta urmo atau gepai ati tangin gia entan tu bola gia entan tu rumah sekolah nyo kebiasaan orang tua tanya Aceh yang merupakan petunjuk dari Islam yang hendaknya terjaga dan dilestarikan akhlakul karimah yang seperti ini. Tapi sifat yang seperti ini sudah hilang dari sebagian orang tua. Padahal Islam memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu bersikap rahmat, bersikap kasih sayang, bersikap lemah lembut, dan memberikan perhatian untuk anak-anak kecil. Ketika kita menjumpai mereka, ada uang sedikit di kantong kita, bisa kita berikan. Berikan permen kepada mereka, menanyakan kabar mereka, memegang kepalanya, mencium kepalanya. Sebagaimana kebiasaan ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Umar, kalau bertemu dengan anak kecil, apalagi anak kecil tersebut adalah anak yatim, maka beliau mencium kepalanya, menanyakan kabarnya, bersikap humoris dengannya. Peduli, apalagi sebenarnya anak kecil itu memang carper, karena dia anak miskin, atau orang tuanya telah meninggal dunia, sengaja dia mendekat dengan orang tua agar diberikan perhatian. Sengaja memang carper, itu sifat anak-anak. Seorang guru, seorang pendidik tidak boleh marah terhadap anak didik yang punya sifat carper, karena itu memang sifat anak-anak. Bahkan di dalam Islam, seandainya seorang anak itu tidak carper, kita harus berusaha memberikan perhatian untuknya. Ketika dia carper kepada kita, menunjukkan apa? Berarti selama ini kita kurang memberikan perhatian untuknya. Demikian pula anak kita sendiri. Ini teguran buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Ketika kita melihat anak kita sendiri, atau Anda yang sudah tua cucu, atau yang sudah punya ponakan carper, berarti selama ini kita kurang memberikan perhatian kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada ponakan kita, sehingga mereka perlu carper agar mendapatkan perhatian dari kita. Islam adalah agama yang menuntun dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bersikap rahmat, berkasih sayang, berlemah lembut, dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Faedah ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas, kata penulis, adalah alal murabbi an yudrika dha'fa qadarati sighari dhihniyati wal jasadiyah muqaranatan bil kibar. Seorang pendidik, apakah dia seorang abi, seorang umi, seorang kakek, seorang ustaz, seorang ustazah, hendaknya ia sadari bahwa yang namanya anak kecil itu masih lemah daya tangkapnya, masih lemah pikirannya, dan masih lemah fisiknya dibandingkan orang yang sudah tua.
Jika ia telah menyadari bahwa anak kecil itu lemah pikirannya dan lemah fisiknya dibandingkan orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa, fayughallib janibar rahmah wal hanan ala janibis syiddah wal iqab. Maka hendaknya dia lebih mendominankan sifat rahmat, kelemah lembutan dan kasih sayang kepada anak kecil daripada sikap keras dan tegas atau memberikan sanksi. Beliau tidak melarang seorang pendidik memberikan sanksi, bersikap tegas atau keras, ya, jika pada tempatnya, jika waktu dan kondisi memang menuntut untuk kemaslahatan anak itu sendiri. Tetapi landasan utama dalam dunia pendidikan itu adalah sikap rahmat. Itu landasan utama. Bersikap rahmat, bersikap kasih sayang, bersikap lemah lembut. Kenapa? Karena anak kecil pikirannya masih lemah. Ya, ketika melakukan sesuatu, apalagi dia belum baligh. Baru mumayyiz, apalagi belum mumayyiz. Ya. Dia baligh belum dan mumayyiz pun belum. Maka tidak sepantasnya seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik bersikap kaku, bersikap keras, dikit-dikit jewer. Allahul musta'an, ya, dikit-dikit ya sentil, ya. Belum yang model ustazah atau umi main cutin. Memang hanadeh dengan pep-pep. Naurinang memang thang-thang kejam kan. Padahal ada kejam tu tak gaya kejam pep-pep mata kampung dia dengan sungai yang tengah pep-pep ngana ke. Tapi naururina dengan pep-pep kan. Tapi menan bacuan ane talak puin ke cutin bak perutnya sakit dah atau bak pa. Mencuti ubere ay mo nami. Uri tampeng dalam kajah pakai mo tiba-tiba nami. Rupaji kedang cuti leumi. Enggak boleh. Ya. Dia belum baligh atau dia sudah mumayyiz tetapi dia belum ya atau dia belum mumayyiz. Hanya karena melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya ya lumrah pada anak-anak. Ya. Usahakan ya dalam mendidik mengutamakan sikap rahmat, lemah lembut, ya, dan kasih sayang. Ini landasan utama dan yang yang pertama dalam dunia pendidikan. Dan berulang kali telah dibahas oleh Syekh kapan ya boleh menggunakan sanksi iqab ya atau sikap tegas terhadap anak-anak. Itu solusi yang terakhir. Dan itu pun ada syaratnya dan telah kita bahas pada pertemuan yang sebelum ini. Syarat boleh memukul. Syarat boleh memukul yang harus ada pada anak yang dipukul dan pada orang yang memukul. Baik itu orang tuanya sendiri ataukah gurunya. Ini hendaknya kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena anak kecil seperti yang Syekh katakan tadi, pikirannya masih lemah, ya masih pendek, ya. Dan fisiknya pun masih lemah. Ya. Dan umur dia yang masih kecil adalah umur yang membutuhkan kasih sayang. Berbeda dengan anak yang sudah remaja, yang sudah lanjut, yang sudah dewasa. Ya. Oleh karenanya rata-rata yang charper itu adalah anak-anak. Tapi kalau dia sudah balik umurnya 15 tahun atau lebih, jangankan charper, terkadang diberikan perhatian aja dia nggak mau menerimanya. Ya. Berbeda dengan anak kecil. Oleh karenanya sebagian anak-anak kaum muslimin kita lihat sekarang, ketika mereka sudah berumur 15 tahun, atau rata-rata sudah tamat SMP, atau sebagian mereka sudah tamat SMA, sebagian mereka tidak ada ikatan batin dengan orang tuanya. Tidak ada ikatan batin. Ketika dia mampu makan enak, minum enak di luar rumah, karena uang yang dia miliki, dia nggak ingat untuk membawa pulangnya ke orang tuanya yang miskin. Yang pasti menginginkan makanan yang dia nikmati tersebut dan dia mampu untuk membawa pulangnya. Bahkan sebagian anak ya, dari pagi sampai sore, bahkan berhari-hari tidak pulang ke rumahnya. Tidak ada hibah sedikit pun. Dia tidak teringat sedikit pun dengan kedua orang tua yang miskin, kedua orang tuanya yang di rumah membutuhkannya. Kenapa? Karena memang di masa kecil dia tidak diberikan perhatian, tidak diberikan kasih sayang.
dan tidak diberikan kelemah lembutan. Tapi anak-anak yang manja kecilnya, sebelum baliknya mereka sering dicium, sering dipeluk, sering digendong, ya. Mereka diberikan kasih sayang yang sempurna, ya. Subhanallah, sebagian mereka udah nikah, nggak mau pindah rumah. Atau walaupun pindah rumah, tetap ya maunya tinggal dekat dengan orang tuanya. Ya. Dan saya dapati beberapa ya, pemuda yang Masya Allah akhlaknya, beberapa hari yang lalu dan sebelum-sebelumnya, ketika dia menikah, diberikan syarat oleh wali wanita tersebut, boleh nikah dengan anak saya, tapi syaratnya harus tinggal di rumah saya. Ya, laki-laki ini nggak mau bukan karena gengsi, karena dia nggak mau jauh dari ibunya, ibu kandungnya. Dia maunya tinggal di rumah ibunya sendiri, atau ya walaupun nggak di rumah ibunya sendiri, tetapi tetap dekat, ya masih ya bersampingan dengan ibunya atau ayahnya. Ini kan sifat yang luar biasa pada seorang anak. Ya. Kenapa sifat ini ada pada anak terhadap orang tuanya? Karena ketika dia masih kecil, di umur dia yang masih kecil hingga umur 15, dia dekat dengan orang tuanya, punya ikatan batin, mendapatkan kasih sayang dan peduli yang sempurna. Ya. Berbeda dengan anak-anak yang jangankan dicium, dipeluk, digendong sehari-hari, ASI aja nggak mau diberikan. Ada apa enggak? Banyak. Ya. Apalagi mereka wanita-wanita yang sudah diperbudakkan oleh karir mereka. Wanita-wanita yang sudah diperbudakkan oleh cinta popularitas. Mereka tidak mau memberikan ASI kepada anak mereka bukan karena nggak punya ASI, tapi demi menjaga badannya, ya, supaya badannya yang indah tersebut terjaga, sehingga dia bisa ya menjualnya kembali kepada masyarakat online alias netizen. Takut dia ya kalau menyusui nanti badannya rusak, maka netizen ya akan berpindah ke channel lain dari channel dia. Akhirnya ya dia korbankan anaknya. Padahal ASI yang diberikan oleh orang tua seorang ibu kepada anaknya, itulah ikatan batin yang luar biasa antara seorang ibu dengan anaknya. Belum lagi manfaat-manfaat lainnya yang dikatakan oleh para medis yang ahli dalam hal ini. Nah, faedah berikutnya yang dapat kita petik dari hadis di atas jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata beliau, mulatafatus sighari wa taqbiluhum min dhawihim tajlibu li nufusihim athiqata wal istiqraran nafsi. Bersikap lemah lembut, perhatian yang diberikan kepada anak-anak kecil oleh orang tua mereka, kerabat mereka, atau guru mereka, dan ciuman yang diberikan kepada mereka, ini akan membuat si anak memberikan kepercayaan dan keterikatan batin terhadap orang tuanya, gurunya, atau kerabatnya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai si anak ketika diantar pulang ke pondok justru senang, nggak menangis dia. Ini perlu ditanyakan. Dia lebih betah ya di pondok, ya lebih senang ya di luar rumah daripada sama orang tuanya. Ya. Jangan-jangan ya nggak ada ikatan batin. Bahkan sebagian anak lebih milih di luar ya, daripada pulang ke rumahnya. Tidur lebih milih di luar daripada di rumahnya. Lebih milih ya makan bareng kawan-kawannya daripada dengan orang tuanya. Karena nggak ada ikatan batin dengan orang tuanya. Dia tidak merasa nyaman dengan kedekatan yang diberikan oleh dengan kedekatan bersama orang tuanya. Bahkan sebagian anak justru nggak nyaman kalau sedang bersama orang tuanya. Bahkan sebagian anak menjauh
ya, ketika dia sedang duduk-duduk dengan kawan-kawannya, kemudian terlihat ayahnya datang ke arahnya, si anak langsung pasang kuda-kuda. Allahul musta'an. Ini kesalahan yang fatal, jemaah. Ini anak adalah buah hati kita sendiri. Kalau buah hati kita sendiri takut kepada kita, benci sama kita, tidak nyaman dengan kita, berarti kan kita gagal dalam mendidik dia. Ada sesuatu yang salah. Mau seorang ayah atau seorang ibu ketika dia sakit atau bahkan tidak sakit, dia pingin kepalanya diurut, badannya diurut oleh anaknya, tapi anaknya tidak melakukannya. Bukan nggak mau, tapi karena canggung. Sebagian anak, bukan karena ingin durhaka kepada orang tuanya. Ya. Ibu dan ayahnya memang sedang sakit, tapi dia nggak bisa memijit mereka, tidak bisa menyentuh kepala mereka. Bukan karena ya benci, tapi karena canggung. Hana itu, ada lagi ya. Hana itu, ini mak kaku jaroi. Hana itu, karena hana kebiasakan diurungsi. Tapi lihat anak-anak yang semenjak kecilnya sampai SD, udah tamat SD, udah tamat SMP, bahkan udah tamat SMA pun, Masya Allah. Dengan orang tuanya sering dicium, dipeluk, diberikan kasih sayang yang luar biasa. Ya, anak-anak yang seperti itu, ya tidak perlu disuruh. Dan tidak perlu menunggu orang tua yang sedang sakit. Sedang sehat pun dia datang memijit mereka, ya, mencium orang tuanya, di rumah membantu aktivitas orang tuanya. Bahkan ketika dia sedang makan enak di luar sekalipun, dia terkadang menetes air matanya, mengingat orang tuanya makan apa di rumah. Walaupun makanan enak yang dia makan di luar itu bukan dari uangnya, hadiah dari kawannya yang traktir dia, atau orang lain yang sedang mengundang dia ke rumahnya. Begitu dia makan, ya sebagian mereka menetes air matanya mengingat orang tuanya makan apa di rumahnya. Nah, tapi sebaliknya sebagian anak justru ya lari dan meninggalkan rumah. Lari meninggalkan rumah karena tidak betah dengan orang tuanya. Di rumah selalu disalah-salahkan. Ya. Di rumah selalu bertengkar dengan orang tuanya. Selalu ya diperintahkan dengan hal-hal yang ya sudah melampaui batas. Nah, maka Syekh menyatakan kelemah lembutan yang diberikan oleh orang tua kepada anak kecil dan ciuman yang diberikan kepada mereka, ini akan melahirkan kepercayaan di hati seorang anak dan akan memberikan keterikatan batin yang sangat kuat. Nah, kemudian faedah yang kelima dari hadis di atas, kata penulis, adalah al-usratul mutarahimah najihah. Rumah tangga yang saling sayang menyayangi, yang saling bersikap rahmat di antara mereka adalah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sukses. Seorang ayah bersikap rahmat terhadap anaknya, si anak pun bersikap rahmat terhadap ayahnya, si ibu bersikap rahmat kepada anaknya, si anak bersikap rahmat terhadap ibunya. Seorang suami bersikap rahmat kepada istrinya, sang istri pun bersikap rahmat terhadap suaminya. Rumah tangga yang bersikap rahmat, yang bersikap lemah lembut, yang humoris, yang ada ikatan batin yang sangat kuat di antara mereka. Ini rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Lebih bahagia daripada rumah tangga yang keluarga besar dan mereka kaya raya tetapi tidak ada ikatan batin, tidak saling peduli, tidak ada sikap rahmat, tidak ada sikap humoris di antara mereka. Ya. Si ibu ya cuek dengan anaknya, si ayah pun cuek dengan anaknya, cuek dengan istrinya. Yang satunya udah punya kamar sendiri, yang satu lagi kamar sendiri, nggak pernah kumpul. Ya. Walaupun kumpul semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya. Ketika kumpul, mereka pun tidak bisa bersikap humoris, tidak bisa saling bercanda, ketawa ketiwi di antara mereka. Justru tegang dan seterusnya. Berarti ada yang salah. Ya. Apabila itu telah terjadi pada diri kita karena orang tua kita dulu yang kurang ilmu agama, maka hendaknya hal itu tidak terulang kembali pada anak-anak kita jamaah. Sebagian kita merasakan hal ini.
dia tidak mendapatkan sikap ya rahmat, keterikatan batin ya, dan sikap ya saling humoris sesama saudara kandung. Kenapa? Karena kedua orang tuanya dahulu tidak berupaya untuk hal itu. Ayahnya dulu orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sering di luar rumah. Si ibu pun ya wanita yang sudah diperbudakkan oleh karirnya. Ya. Sehingga di rumah mereka jarang kumpul, jarang ketawa ketiwi, jarang bercanda. Ya. Si abang bersikap keras dengan adiknya, si adik pun balas lagi ke adik di bawahnya. Ya. Mereka melihat ayah sering bertengkar dengan ibunya. Sehingga ketika mereka sudah dewasa, bahkan ketika mereka sudah berkeluarga, nggak ada ikatan batin. Mengkumpul tiga, tema ika meninggal baru mengkumpul tiga. Atiyah ika meninggal, ina baru merepak tapi keroroi. Ya. Atiyah ika temu rumah sakit, baru merepak ina dengan bang, ina merepak dengan kak, ina baru merepak ngadoi. Ya. Jika ini terjadi pada sebagian kita, karena orang tuanya yang dulu jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, sehingga rumah tangga mereka tidak penuh dengan rahmat, tidak penuh dengan sakinah, mawaddah, cinta di antara mereka, maka jangan sampai ini berulang kembali pada diri kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah nikmat sunnah. Biasakan ya, rumah tangga kita mulai saat ini dengan anak kita, kedua pasangan suami istri, dia dengan suami istri, ya, antara mereka berdua saling berkasih sayang, kemudian terhadap anak-anak mereka, ya, dengan melakukan seluruh wasilah untuk hal itu, baik hal-hal yang telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah, ataukah yang belum dicontohkan oleh Rasulullah selama tidak melanggar agama, karena ini perkara dunia. Contoh wasilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah adalah mencium anak-anak kecil, mencium cucunya. Nabi juga terkadang makan di nampan dengan anggota keluarganya, bahkan terkadang dengan anak tirinya. Umar ibnu Abi Salamah makan senampan. Nampan itu piring besar. Jadi beda penyeknya, beda kalau orang pejabu yang nampan, watam, hai watam. Yang urung-urung yang jauh dari ilmu agama, urung-urung yang hana akhlak, urung-urung yang badui tentang ilmu agama. Kecuali di masa COVID ini ya. Kalau bukan dengan keluarga sendiri, lebih baik ya dijauhi dulu. Ya, ketika acara-acara di laut atau yang lainnya. Nabi makan di nampan dengan otak keluarganya. Ini kebiasaan yang bagus. Ya, sekali kita di rumah ya, makan di nampan, kita, istri kita, anak-anak kita. Masya Allah ya. Anak-anak saling berebut lauk di nampan ya. Yang si kakak menggeser lauk ke arahnya, si adik pun ngambil balik, si adik yang satu lagi ngambil lagi. Ini kebiasaan yang bagus, ya. Terlihat sepele, ya. Tetapi ini sangat-sangat mengikat hubungan di antara mereka, tatkala mereka sudah dewasa nanti. Ini sangat-sangat menciptakan cinta di antara mereka, keterikatan batin di antara mereka, dan kasih sayang di antara mereka. Nah, inilah rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan sakinah, rahmat, dan cinta di antara mereka. Rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang bahagia walaupun mereka dinilai rumah tangga yang paling miskin di kampung itu. Tetapi merekalah yang bahagia, merekalah yang telah sukses dalam membina rumah tangga mereka daripada orang-orang yang rumahnya, ya rumah, ya, mewah ya, dengan rumah gedung ya, kendaraan mewah yang cukup luar biasa ya, keluarga besar, tetapi tiada sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara mereka. Contoh lainnya yang Nabi SAW contohkan adalah ketika beliau salat, beliau membawa cucunya. Beliau pernah membawa Sumamah, pernah membawa Hasan, pernah Usin, pergi ke salat, beliau membawa dan menggendong ya. Salat menggendong Sumamah. Ketika ruku beliau taruh ke bawah. Ketika beliau bangun dari ruku, beliau ambil lagi anaknya.
cucunya tersebut. Ketika beliau sujud, beliau letakkan. Bahkan ketika beliau sujud, ya cucunya Husain pernah naik ke pundak beliau. Dan beliau pun melamakan sujudnya sampai Husain turun, barulah beliau bangkit dari sujudnya. Sehingga sebagian sahabat mengira Nabi lupa bangun dari sujud. Maka setelah sholat Nabi katakan, aku tidak lupa bangun dari sujud tadi. Bukan karena lupa, tetapi karena sengaja. Aku biarkan cucuku ini sampai selesai bermain di atas pundakku, di atas punggungku, sampai selesai. Begitu dia selesai, aku pun bangun dari sujudku. Ini kan contoh dari Nabi SAW agar kita melakukan hal-hal yang dapat menciptakan, melahirkan kecintaan antara kita dengan anak-anak kita, kepercayaan, ya, dan keikatan batin. Oleh karena ketika Nabi SAW meninggal dunia, jangankan istri dan anak-anak kandungnya, cucu-cucunya, para sahabatnya, dan anak-anak kecil lainnya dari para sahabat Nabi ikut menangis, ikut sedih. Sampai-sampai dalam surah dikatakan Madinah itu seperti gelap di hari wafatnya Nabi kita SAW. Jangan sampai ada orang tua, ya yang meninggal, anu popo jaro, rib dah kamu doa, nggak mati ke, jina baru mati ke. Nyampe ni kira hana, anu lagi na jamaah. Be ni kira hana, anu yang doa, yang doa, ya ibu bagah mati. Bahkan karena ikalan ya semua poh saja bud, gepoh mai, ya gepoh haji, ya mandung gepoh, kerja ba, ya, napeng bacut, ya. Kagak mengkawin lain. Solatan. Ya. Kabeh peng. Baru balik lom. Bainang yang pun. Mulai semua poh lom. Gepoh inang. Gepoh anak mit. Akhir buah anak mit. Tiurai berdoa. Bah mana mati. Rib tahat meninggal. Baik ni kira hana anak mit lagi. Na jamaah. Ya. Subhanallah. Ini azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian anak. Ya. Ada yang mendoakan orang tuanya untuk mati. Kenapa? Karena zalimnya orang tua terhadap dirinya. Tentu walaupun tentunya itu sikap yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Seorang anak sejahat apapun orang tuanya, dia tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangankan orang tua yang masih muslim, orang tua yang sudah kafir sekalipun, dia wajib berbakti kepadanya. Ya, dengan syarat tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, faedah yang kelima, yang keenam adalah ahammiyatu qurbil walidaini min abnaihim nafsiyan wa jasadiyan. Pentingnya kedekatan kedua orang tua dengan anak-anak mereka. Secara perhatian ataukah fisik. Perhatian misalkan dia sedang tidak bersama dengan anaknya, mungkin karena dia sedang safar, ya. Atau qadarullah sedang merantau menuntut ilmu agama atau tugas kantor. Tetapi dia dekat dengan anak-anaknya, dengan kasih sayangnya, ya, dengan perhatiannya. Tiap hari dia telepon, nanya kabar, video call anaknya. Ya, dia menelpon anaknya, mendengar setoran hafalan Al-Quran anaknya. Seperti ketika dia sedang berada di sisi mereka. Nah, tetap bercanda dengan anak-anaknya melalui telepon. Nah, mengirimkan hadiah. Wajasadian dan dengan fisik. Ya, sering dengan anak-anak. Ini penting jamaah. Usahakan kita lebih dekat dengan anak-anak kita daripada kawan kita. Jangan sampai seorang ayah lebih sering di warung kopi dengan kawan-kawannya daripada dengan anak-anaknya. Kita tidak berbicara dengan orang tua yang keluar rumah memang untuk kemaslahatan. Karena ada memang sebagian orang di warung kopi, memang dia cari nafkah di warung kopi. Di situ dia melakukan transaksi, ya, dia mengiklankan usahanya dan seterusnya. Tapi yang kita bahas adalah orang-orang yang meninggalkan anggota keluarganya hanya untuk hal yang sia-sia di luar rumah. Masya Allah, kalau dengan kawan-kawannya dia main sepeda dari pagi sampai sore, dan itu sekali sampai 2 kali dalam seminggu. Ya, dengan kawan-kawannya olahraga dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Subhanallah. Ya. Tapi dengan anak-anaknya dia nggak punya waktu. Ya. Dengan anak-anaknya dia tidak bisa dekat seperti itu. Perhatiannya dan kedekatan fisiknya dengan kawan-kawannya lebih sempurna daripada dengan anaknya. Ini keliru jamaah. Ini keliru. Kedekatan dengan anak itu sangatlah penting. Kedekatan batin dan kedekatan
fisik, kata Syekh. Nafsiyan wa jasadiyan. Kedekatan batin dengan memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, dan fisik. Ya. Nabi kita SAW seorang nabi, seorang rasul, juga panglima perang, juga menteri keuangan. Beliau mengurusi umat. Ya. Istrinya 9, anak banyak, cucu banyak. Kaum muslimin yang beliau bimbing juga cukup banyak. Beliau selalu diintai oleh musuh-musuh Islam. Nyawa beliau adalah nyawa yang paling terancam. Tetapi bisa sering berada dengan anggota keluarganya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam Bukhari dan Muslim. Dan juga para ulama menyebutkan faedah ini ketika mereka mensyarah hadis Nabi kana yakrahun nauma qablah wal haditha ba'daha. Nabi itu enggak suka, benci tidur sebelum Isya, salat Isya, dan ngobrol, ya, ngerumpi, atau bahasa gaul lagi anak-anak muda sekarang apa? Arif? Ngerumpi, ngobrol, ya, al-muhim lah, berbicara hal yang tidak bermanfaat, atau ya bermanfaat masih bisa ditunda setelah ba'da Isya. Tetapi untuk dengan keluarganya beliau rela dan mau begadang ba'da Isya untuk bersikap humoris dengan anak istrinya, untuk bercanda dengan anak istrinya, menunjukkan itu bukan hal yang sia-sia, menunjukkan itu bernilai ibadah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haidun. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering tidur di atas badanku, tidur di dalam pangkuanku, dan beliau sambil membaca Al-Quran dan aku sedang haid. Lihat kedekatan Nabi kita dengan anggota keluarganya. Pada beliau Nabi, Rasul. Ada yang lebih sibuk dari antara kita daripada Nabi. Ada yang pekerjaannya, tugasnya lebih tegang daripada Nabi. Jenderal bintang 10 sekalipun Anda tidak lebih sibuk daripada Nabi SAW. Tugas Anda tidak lebih tegang daripada ketugasnya Nabi SAW. Tapi lihat Nabi. Kata Aisyah, sering Nabi tidur dalam pangkuanku, ya, bukan di malam hari. Membaca Al-Quran, ya, tidak sekedar di malam hari. Membaca Al-Quran dan aku senang haid. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a wa kilana junubun. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali kami mandi wajib bersama, mandi junub bersama dari satu ember yang sama, dan kami saling berebut air. Dan sikap humoris Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan anggota keluarganya. Dalam hadis-hadis yang sahih juga disebutkan Nabi terkadang ya di sepertiga akhir malam mengetok pintu rumah Fatimah dan Ali, membangunkan mereka untuk salat sepertiga akhir malam, untuk salat tahajud. Ini menunjukkan apa? Kedekatan Nabi dengan Fatimah putrinya dan juga dengan menantunya Ali yang merupakan sepupu beliau dan sudah diasuh oleh Nabi semenjak dia kecil bersama Nabi SAW. Semenjak beliau kecil. Karena Ali ketika Abu Talib dilanda kemiskinan, Ali diambil oleh Rasulullah SAW. Kita je urun Tuhan lawak je. Poh put malam, poh leh malam, dia ketok pintu menintai. Pintu anak yang kagum kawin. Tok, 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 tok. Ai, pada tahajud leh. Na urun Tuhan, mak tuan, ya tuan yang terjud lagi. Bahkan mak tuan, ya tuan lawaknya, sebagai orang Tengah Aceh, mio menintai tamang rak pintu ke, mak tuan pintu bik rak pintu likut. Tangking malai, kah nampak pak hidup malai. Yang kan akhlak lagi na. Yang kah berlebihan. Bahkan kada ke hang tije jauh dapur, hang tije jauh meja bak tangi me bahasa Aceh ya. Hang tije buka tangi mejanya, mio menintai hana pajobu lo. Nabi SAW di sepertiga akhir malam mengetok pintu putri yang sudah menikah dan sudah punya anak. Kemudian Ali membuka pintu rumahnya. Nabi menyatakan bangun salat tahajud, maka Ali ya
menyatakan, ya Rasulullah, inna ruhana biaidillah. Ruh kita di tangan Allah, mia gepu bedah li Allah. Dah bedah, mak mia hana gepu bedah, kakak hana dah bedah. Maka Nabi pun pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib, menantunya tersebut dan juga sekaligus sepupunya, sembari membacakan firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Kahfi. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Memang anak Adam yona cik galak yang berdebat. Tak galak yang mendawa. Yang terjemahan bahasa Aceh. Memang manusia itu suka sekali berdebat. Maka Ali pun sangat tertegur ya dengan ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW tersebut. Nah, sehingga riwayat itu ya disampaikan kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan kedekatan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan Nabi terkadang datang ke rumah Fatimah dan masuk ke kamar tidurnya. Tidur di atas paha Fatimah yang sudah menikah dan sudah punya anak, dan Ali pun ikut duduk di sampingnya. Ini kedekatan yang luar biasa. Dan juga di dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah karramallahu wajhaha. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlaknya, ya, dari sisi kelemah lembutannya dan keperhatiannya daripada Fatimah radhiyallahu anha. Ada apa dengan Fatimah? Bagaimana sikap beliau? Kata beliau, kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Fatimah itu setiap kali masuk ke rumah Aisyah yang merupakan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ia masuk, Nabi langsung mengambilnya, berdiri ya menyambutnya, mengambil tangannya, menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduknya. Ini yang Nabi lakukan terhadap Fatimah. Padahal Fatimah udah punya anak, udah punya suami. Kalau Fatimah pulang ya masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi langsung berdiri, menyambutnya, mengambil tangannya, menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduk beliau. Allahu akbar. Demikian pula yang dilakukan oleh Fatimah. Kata Aisyah, wa kana idza dakhala 'alaiha. Demikian pula Fatimah. Apabila Nabi SAW datang ke rumahnya, qamat ilaihi fa akhadhat bi yadihi. Fatimah langsung berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW, langsung mengambil tangan Rasulullah SAW, faqabbalathu, langsung mencium Nabi SAW, wa ajlasathu fi majlisiha, dan mendudukkan Nabi SAW di tempat duduknya. Nah, inilah ya rumah tangga yang bahagia dan berhasil. Nah, dan yang terakhir kata Syekh, min a'zami sifatil murabbi wa rahmatuhu biman yurabbihim. Merupakan sifat seorang pendidik yang paling penting untuk dia miliki adalah sikap rahmat, lemah lembut dan perhatian terhadap anak-anak didiknya. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan hari ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Baik. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Kedua orang tua ana sibuk bekerja, sedangkan pengajian di dekat rumah tidak ada yang waktunya pas dengan waktu libur kedua orang tua. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena saya ingin orang tua saya lebih mengenal agama Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, doakan kedua orang tua tersebut ya, dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, realisasikanlah firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka hendaknya antum semaksimal mungkin berusaha agar orang tua bisa dekat dengan agama dengan segala wasilah dan dengan segala cara yang bisa antum lakukan selama tidak melanggar agama Allah Jalla wa Ala. Misalkan ya, kajian-kajian yang dekat rumah ya tidak cocok dengan waktu mereka, maka ya carikan untuk mereka kajian yang cocok dengan waktu mereka. Dan ilmu itu bila perlu ya, dan bila harus dibeli dengan dunia beserta isinya, maka kita korbankan dunia dan seisinya untuknya. Nah, misalkan bila perlu dipanggil guru dari jauh, digaji dan dibayar dengan mahal ya,
agar ya orang tua kita bisa mengikuti kajian, ya lakukan. Ya, saya ingat fatwa seorang syekh di Yaman ketika ditanya oleh seorang orang tua kita ya di Indonesia rahimahullah. Ya syekh, anak saya nggak mau berangkat ke Yaman, nggak mau belajar. Ya kecuali saya belikan mobil dulu untuk dia. Dia main-main dulu dengan mobil ini dalam beberapa bulan. Setelah itu baru dia mau berangkat ke Yaman. Kata syekh, kalau dia hidayah itu bisa dibeli dengan dunia beserta isinya atau semana dengan ini, beli. Ya, beli. Ya. Agar dia bisa menuntut ilmu agama. Ya. Agar dia mau belajar. Demikian pula orang tua misalkan. Ini orang tua kita lihat, kalau kita ajak untuk kajian ke masjid, nggak bakal mau nih. Karena banyak faktor. Karena faktor karakternya, atau waktunya, atau memang sebagai orang tua punya penyakit. Ya kalau ikut kajian doroh di masjid berat. Ya, ngantri di kamar mandi. Atau sebagian orang sensitif dengan ciuman, ya. Kalau masuk kamar mandi bekas orang lain, dia nggak bisa. Ada memang orang-orang tua yang seperti itu, walaupun dia dituntut untuk tetap ya bersikap tawadhu, ya bersabar. Maka buat kajian di rumah. Panggil orang yang berilmu, berikan kajian. Nanti ketika mereka sudah cinta ilmu dan sudah memahami keutamaan ilmu, maka mereka sendiri yang akan mencarinya. Jangankan yang di masjid, ya, di tengah-tengah gunung pun mereka akan menghadirinya tatkala mereka sudah mengetahui keutamaan ilmu agama. Dan itu yang Anda lihat ya dilakukan oleh sebagian kawan-kawan di beberapa kota. Ya, sebagian ya mereka buat kajian di rumah bukan karena ingin eksklusif. Hendaknya kita berbaik sangka, jangan suka berburuk sangka dan sensitif dengan orang lain, ya. Walaupun sebagian orang mengkritik kenapa buat kajian di rumah, dan sebagian teman-teman buat kajian di kota-kota besar itu di rumahnya. Ya tujuan utamanya adalah untuk ayahnya, untuk ibunya, ya, untuk keluarganya yang belum mau ikut kajian ke masjid. Ya. Alhamdulillah dengan berjalan waktu, ketika mereka sudah paham ilmu, mencintai ilmu agama, maka mereka mulai ya menghadiri kajian-kajian yang di masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kira masih ada? Satu lagi mungkin. Baik, Ustaz. silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, mohon tips-tipsnya terkait mengajarkan tauhid kepada anak-anak yang usianya masih 5-7 tahun Ustadz. Masya Allah. Umur 5-7 tahun ini untuk anak-anak sekarang mayoritasnya sudah mumayyiz. Bahkan ada di antara sahabat yang bernama Mahmud bin Rabi' umur 4 atau 5 tahun. Disebutkan memang khamsan, arba'an atau khamsan, 4 atau 5 tahun. Beliau sudah bisa ya memahami komunikasi, sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah mumayyiz. Ya, maka sudah ada petunjuk dari Nabi SAW. Alhamdulillah sudah beberapa hadis kita lewati bagaimana Nabi menanamkan tauhid kepada anak-anak yang sudah mumayyiz sambil makan, sambil berkendaraan seperti Umar bin Salamah, ya kan? Sedang makan dinampak dengan Nabi katakan, "Qul bismillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Ya, baca dengan makanlah dengan nama Allah. Ini kan tauhid. Ya, arti selalu terikat dengan Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Demikian juga ketika Nabi sedang berkendaraan, dia memboncengi Abdullah bin Abbas di atas keledainya. Yang bahasanya baca dengan tangan, ya. Ya, dengan tangan. Nah, Nabi SAW ya di atas keledainya ya memboncengi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau menyatakan, "Ya ghulam, ini wa'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maka beliau pun menyampaikan hadis yang ma'ruf tersebut, jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu dimanapun engkau berada. Nah, bisa ya anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi ditanamkan tauhid sambil makan, sambil minum, sambil berkendaraan, ya, memboncengi mereka sambil jalan-jalan sore, ya, sambil duduk bersantai, ya, di rumah, ya, atau ketika wisata kuliner. Nah, apalagi jika mereka sudah berumur 6 tahun, mereka sudah masuk SD, sudah masuk TK, ya, insya Allah pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah sunnah, ya, sudah luar biasa, ya, terkait tauhid dan akidah. Nah, dan tentunya tidak dilupakan yang paling penting adalah doa. Doa secara umum maupun doa-doa yang telah Nabi anjurkan secara khusus, seperti doa Nabi kepada Hasan dan Husain setiap sore. Beliau memanggang kepala mereka dan meruqyah mereka dengan doa, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin hammah wa min 'ainil lammah wa min syarri ma khalaq." Aku lindungi kalian, ya, dengan Allah Jalla wa Ala, kalimat-kalimatnya yang sempurna,
dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang telah diciptakan oleh Allah. Ru'yah, doa yang seperti ini bagus, hendaknya seyoknya dihafal oleh seorang ayah, seorang ibu, sehingga dia membacakannya untuk anak-anaknya, ya. Ketika dipegang anaknya, yang ucapkan barakallahu fiik. Demikian juga ketika Nabi SAW datang ke rumah seorang sahabat, ya, jika saya nggak salah ingat namanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau punya budak seorang wanita yang masih kecil, belum balik dan sudah memayyiz. Nabi mengajarkan akidah kepadanya melalui pertanyaan. Aina Allah, di manakah Allah? Dia pun menjawab fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana, siapa aku ini? Dia pun menjawab, anta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal beliau sedang bertamu, ya, sedang datang ke rumah sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sempat-sempatnya beliau menyampaikan tauhid kepada budaknya. Budak Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.